Selamat datang kembali. Saat ini kita sudah berada di pertemuan ke-41 mengenai belajar CSS untuk pemula. Dan untuk video ini, kita akan bahas mengenai CSS filter. Jadi saat ini, di CSS sudah banyak properti yang bisa dilakukan apa yang dilakukan oleh aplikasi pengolah gambar. Nah, di antaranya, kita bisa membuat efek bayangan dari box shadow, membuat sudut melengkung dengan border radius, mengubah bentuk elemen dengan properti transform, dan yang tidak kalah menarik adalah menambah efek gambar dengan properti filter. Nah, bagi yang sering edit gambar ya, tentu tidak asing lagi dengan istilah blur, brightness ya, contrast, hingga efek sepia. Nah, semua ini juga bisa dilakukan dengan properti CSS filter. Nah, untuk penggunaan properti filter ini, di sini saya sudah siapkan gambar ya sebagai bahan latihan. Di sini saya menggunakan tag IMG ya untuk menampilkan gambar di sebelah kanan. Kemudian gambar ini sudah saya berikan style default ya, yaitu lebarnya 500 pixel, kemudian margin left 10 pixel. Ya, selektornya adalah IMG. Nah, untuk kedua properti ini boleh diabaikan ya. Kita akan masuk ke topik pembahasan kita mengenai properti filter. Nah, propertinya adalah filter. Ya. Nah, di sini ada beberapa nilai dari properti filter ya. Ini akan kita coba satu persatu. Nah, pertama yang akan kita coba yaitu blur. Coba di sini kita isi 3 pixel. Oke, saya refresh web-browsernya. Maka gambar ini akan di blur ya sebanyak 3 pixel. Jadi angka 3 pixel di sini itu menjadi nilai input ya dari fungsi blur. Semakin tinggi nilainya, maka gambar akan semakin blur. Nah, jika ditulis di sini 0 ya, itu artinya tidak ada efek blur sama sekali. Kalau saya isi 10, saya refresh, nah maka blurnya akan semakin tinggi ya, 3 pixel. Nah, nilai properti selanjutnya selain blur, ini saya komentari ya. Ini saya kembalikan normal, saya refresh, ya kembali normal. Dan nilai properti selanjutnya dari filter ini kita akan coba. Ini ada brightness ya. Ini saya coba brightness. Coba di sini 150%. Kita lihat hasil di browser. Ini saya refresh. Jadi nilai dari properti filter ini ya dengan nilai 150%, ini untuk mengatur tingkat kecerahan gambar ya. Nilai input dari 150% ini itu berarti tingkat kecerahan gambar diset menjadi 1,5 kali dari gambar asli. Saya refresh. Ini untuk properti filter dengan nilai brightness. Ini saya komentari. Saya refresh lagi browsernya, saya kembalikan default. Oke, nilai properti selanjutnya. Di sini ada kontras ya. Coba kita tes nilai ini. Untuk kontras, coba di sini 350%. Kita cek hasilnya ya. Saya refresh browsernya. Nah, kontras di sini adalah efek untuk mengatur tingkat perbandingan warna. Jadi semakin tinggi nilai kontras, maka gambar akan semakin tajam. Ya, karena perbedaan warna menjadi lebih kuat. Dan nilai input 350 di sini, itu artinya tingkat kontras gambar itu diset menjadi 3,5 kali dari gambar asli. 450, saya refresh, gambarnya semakin tajam ya. Nah, selanjutnya, ini saya komentar lagi. Saya refresh kembali browsernya, kembali default. Nilai selanjutnya dari properti filter ini yang akan kita coba yaitu drop shadow. Nah, untuk nilai dari drop shadow ini
Ini sama ketika kita menggunakan properti box shadow ya. Coba di sini kita isi 2 pixel, ya, lalu spasi 2 pixel, 10 pixel, titik koma. Ini saya refresh browsernya. Nah, maka di sini ada efek shadow ya atau bayangan pada gambar ini. Saya ulang kembali nilai yang bisa kita input di sini ya. Untuk drop shadow itu sama ketika kita menggunakan properti box shadow. Nah, nilai properti selanjutnya dari filter ini saya komentar lagi. Filter, di sini ada grayscale ya, kita coba. Coba di sini 45%. Kita refresh browsernya. Ini untuk mengubah warna gambar asli ya menjadi warna abu-abu. Nilai yang bisa diinput di sini adalah nilai dalam satuan persen ya. Coba di sini kita tes 100%. Saya refresh. Ini full abu-abu ya. 80%. Saya refresh. Nah, nilai properti selanjutnya dari filter ini saya komentar lagi. Kembali default. Dan di sini ada hue rotate. Dan nilai yang bisa kita input di sini itu adalah angka ya dalam satuan derajat. Coba di sini 90 dex seperti ini. Saya refresh. Jadi hue rotate di sini adalah filter untuk mengatur color wheel ya. Coba di sini kalau saya isi 60 derajat. Jadi ini nilai putaran warna ya. Dan nilai properti selanjutnya dari filter ini kembali default. Filter. Di sini ada invert. Nah, satuan yang digunakan di sini adalah persen ya. Coba 100%. Kita refresh browsernya. Ini untuk membalik warna ya. Nilai yang berefek itu antara 0 hingga 100% ya, full invert. Selanjutnya, saya kembalikan default. Filter. Di sini ada opacity. Kita coba opacity. Nah, biasanya opacity ini itu terkait dengan transparansi gambar ya. Coba di sini kita isi 50%. Kita refresh browsernya. 80. Jadi semakin tinggi nilainya, maka efek transparansi itu akan hilang ya. Coba 100%. Saya refresh. Nah, kalau 10, ya jadi semakin kecil nilai persennya ya, maka semakin tinggi nilai transparansinya. 0. Atau 1. Ya, jadi ini filter dengan nilai opacity ya. Kita bisa menginput nilai dengan satuan persen. Selanjutnya, ini saya komentari. Saya kembalikan normal lagi. Di sini ada filter saturate ya. Biasanya ini berhubungan dengan ketajaman dari warna ya. Coba di sini kalau saya isi 500%, saya refresh browsernya. Nah, ya jadi ini teman-teman bisa coba satu persatu ya dari nilai properti ini. Ini saya komentari. Kita coba yang sepia. Coba di sini kita isi 40% untuk sepia. Saya refresh.
Hmm, 90%. Ya, semakin tinggi nilainya, maka warna dari gambar tersebut itu akan semakin hilang ya. 100%. Nah, 0 ini sama sekali tidak ada efek sepia. Jadi 0 sampai dengan 100% nilai yang bisa kita input di dalam filter sepia ini ya. Ya, jadi ini mengenai properti filter ya. Teman-teman bisa coba satu persatu terkait dengan nilai properti dari filter ini. Baik, saya rasa cukup untuk video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.